halal buat kita penting banget karena kita yakin bahwa halal ini adalah lifestyle yang harus kita jalankan dan hidupkan dalam keseharian kita. Dan ketika kita tahu bahwa itu adalah produk halal, insya Allah kita juga bisa menjalankan hidup, bisa berkarya, bisa beribadah dengan hati yang tenang. Sebagai negara dengan persentase jumlah penduduk terbesar muslim di dunia, maka penggunaan produk dengan sertifikat halal menjadi penting, termasuk di dalamnya adalah penggunaan kosmetik halal. Tren pemakaian kosmetik halal ini dari tahun ke tahun meningkat sekitar 6-12,5% menurut survei dari Asia Nielsen. 81% populasi di Indonesia itu lebih menyukai produk-produk dengan sertifikat yang halal. Akan tetapi pasar kosmetik itu masih dibanjiri oleh produk-produk dari luar negeri, produk impor, kemudian belum disertai juga dengan sertifikasi dan logo halal, dan belum menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Hadir bersama kita untuk mendiskusikan fenomena itu adalah Bapak Dirjen IKFT, Bapak Ignatius Warsito, Ketua Umum Perkomsi, Bapak Sancoyo Antarikso, dan perwakilan dari Wadah adalah Bapak Bahrun. Saya akan mulai, Pak Dirjen, apa kabar? Menurut Bapak, apa yang mendasari alasan utama berlakunya kebijakan kosmetik halal, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Pak Sancoyo dan Pak Bahrum yang juga gabung Bu Perda pada kesempatan ini. Kenapa alasan utama kami Kementerian Perindustrian pemerintah menetapkan sebagai kosmetik halal ke depannya. Pertama, karena kita ketahui lebih dari 90% populasi kita muslim. Kemudian kedua juga kosmetik yang berbasis halal ini merupakan sesuatu hal yang dari sisi investasi potensi sangat besar, dan juga bagaimana kita mengimplementasikan daripada Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bagian daripada untuk menciptakan lapangan kerja di industri kosmetik halal. Nah, selanjutnya kita juga mengetahui bagaimana hilirisasi daripada industri kosmetik halal yang berbasis dalam negeri ini bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH adalah badan yang dibentuk di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia pada 11 Oktober 2017. Badan ini bertugas untuk menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Industri halal dunia terus berkembang seiring dengan berkembangnya Islamic Finance yang telah mencapai nilai ekonomi 2,1 triliun US dollar pada tahun 2017. Ini merupakan peluang ekonomi yang tentu tidak boleh dilewatkan oleh Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Terlebih, tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 selain untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan,
dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya. Bagaimana industri menangkap peluang ini, Pak, serta mengimplementasikan kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah? Terima kasih. Sebelumnya mungkin saya ingin mengingatkan bahwa kosmetika itu by definition dari Badan POM dan Kemenkes itu adalah produk dan sediaan yang intensinya digunakan untuk bagian luar tubuh. Jadi epidermis, rambut, bibir, ya, dan juga gigi dan mukosa di dalam mulut. Ya. Tujuannya adalah untuk membersihkan, mewangikan, atau memperbaiki. Ya. Nah, jadi kosmetika itu tidak hanya make up, tetapi lebih luas. Gitu ya. Mungkin orang bisa menyebutnya dengan beauty and personal care. Gitu ya. Nah, kosmetika sendiri dikategorikan sebagai salah satu sektor andalan oleh Kementerian Perindustrian di dalam Rancangan Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015 sampai dengan 2035. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirjen juga karena memang menarik investasi dan juga menciptakan lapangan pekerjaan, baik itu langsung maupun tidak langsung. Jadi langsung yang bekerja di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, kantor penjualan, maupun tidak langsung yang bekerja sebagai beauty advisor, kemudian SPG, atau di salon-salon dan spa. Ya. Nah, kosmetik sendiri tumbuh dengan baik dalam beberapa tahun ini, dan karena ada beberapa hal yang mendukungnya. Pertama, demografi dari Indonesia. Jadi jumlah penduduk dan sebagian besar adalah penduduk muda, dan juga consuming class yang semakin naik. Tahun lalu GDP per kapita Indonesia mungkin sekitar 4.225 dolar per kapita. Pemerintah mentargetkan pada tahun 2045 itu naik menjadi 25.000 dolar per kapita. Nah, bayangkan saja percepatannya. Dan kosmetik ini, produk-produk kosmetik ini sebagian adalah kategori-kategori yang konsumsinya ikut naik sejalan dengan semakin sejahteranya suatu bangsa. Terlalu banyak inovasi-inovasi yang muncul dari para pengusaha dan akademisi. Ini bertanda bahwa industri halal Indonesia akan tumbuh, cita-cita menjadi pusat halal dunia, insya Allah akan bisa terwujud. Strategi apa yang dipilih perusahaan ya, untuk memenuhi misi tadi menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dari PT Paragon? Silakan. Dari PT Paragon kita melihat seperti mungkin kita sama-sama tahu bahwa tadi juga disampaikan Indonesia itu memiliki populasi paling besar Muslim di dunia bahkan, sehingga itu merupakan potensi yang luar biasa dari segi kalau kita bicara tentang ekonomi ya. Nah, sehingga kita melihatnya tantangannya bagaimana kita memenuhi kebutuhan yang dimiliki oleh
masyarakat ini gitu, atau kita bahasanya adalah oleh konsumen gitu. Karena mereka itu berdasarkan data yang survei yang dilakukan oleh Nielsen menunjukkan bahwa 81% dari masyarakat ini, terutama Muslim ya, masyarakat Muslim ini menginginkan produk yang halal gitu. Nah, sehingga kami dari sudut pandang produsen berusaha untuk menghadirkan produk-produk yang memang bisa menjawab kebutuhan konsumen tersebut. Salah satunya dengan kita hadirkan produk-produk yang memang sudah kita siapkan gitu ya, sehingga dia bisa masuk ke dalam kategori halal, baik dari segi bahan baku maupun dari segi proses produksinya. Kosmetik halal kalau untuk aku adalah satu hal yang amat sangat penting sekali, khususnya bagi seorang muslimah itu harus benar-benar pintar memilih kosmetik, karena di saat kita sholat kita harus benar-benar percaya dan yakin kalau kosmetik itu benar-benar halal. Mudah-mudahan dengan kita menggunakan kosmetik halal tersebut, insya Allah ibadah kita bisa diterima juga sama Allah. Dan yang pasti kalau produknya itu halal, kita juga insya Allah akan merasa lebih nyaman menggunakannya. Tadi disinggung bagaimana mewujudkan misi menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Mungkin Pak Dirjen juga mempunyai pendapat ekosistem seperti apa yang harus dibangun untuk bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, Pak. Baik, sebagaimana pandangan dari kami pemerintah dalam membangun ekosistem ini, dari beberapa stakeholder perlu dilibatkan, baik tadi dari Pak Bahrun terkait dengan satu entitas yang dari dalam negeri sudah berkembang dengan baik, dan kemudian dari teman-teman asosiasi seperti Pak Soyo ini juga beberapa sebagai komunitas yang perlu kita gerakkan, sehingga bagaimana kita membangun ekosistem industri kosmetik atau produk-produk kosmetik yang berbasis halal ini perlu kita lakukan secara bersama-sama dari hulu sampai hilir maupun dari kewenangan pusat sampai kewenangan daerah. Karena ini merupakan PR bersama di dalam kita bagaimana kosmetik ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dari industri dan dari perusahaan, tantangan apa yang dihadapi untuk menimbulkan adanya ekosistem atau struktur industri kosmetik halal yang kuat, Pak? Kalau kita lihat industri kosmetika di Indonesia ini, sebagian besar adalah usaha kecil dan menengah. Nah, jadi salah satu tantangannya itu adalah bagaimana kita bersama-sama tadi seluruh pemangku kepentingan itu bisa bahu-membahu sehingga semuanya ini bisa turut comply terhadap tadi seperti yang disampaikan Pak Dirjen, Undang-Undang Jaminan Produk Halal tahun 2014 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga nanti pada Oktober 2026 ini semuanya bisa menghadirkan produk halal yang baik, aman dan inovatif untuk konsumen. Konsekuensi kewajiban bersertifikat halal bagi produk sangat krusial. Satu sisi, mandatori ini memastikan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat terjamin kehalalannya. Namun di sisi lain, diksi kewajiban ini menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah untuk menghubungkan banyak sekali halal value chain yang saat ini masih terserak ke dalam berbagai sektor.
sertifikat halal, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH. Pertama, pelaku usaha mengisi formulir permohonan sertifikat halal dan melengkapi sejumlah dokumen. Pelaku usaha juga perlu menyerahkan dokumen aspek legal yang meliputi nomor induk berusaha atau NIB atau dokumen izin usaha lainnya. Selain itu, pelaku usaha perlu melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal, dan salinan SK penetapan penyelia halal. Nama dan jenis produk dituliskan pada daftar nama produk dan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan. Proses pengolahan produk diterangkan dengan flowchart proses produksi. Pelaku usaha juga perlu melampirkan dokumen Sistem Jaminan Halal atau SJH-HAS 23.000. Setelah semua dokumen terverifikasi, maka selanjutnya BPJPH menetapkan lembaga pemeriksa halal atau LPH berdasarkan pilihan pelaku usaha. LPH lalu menugaskan auditor halal untuk melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. Hasilnya lalu dilaporkan ke BPJPH. Hasil pemeriksaan kehalalan produk itu lalu dikirimkan BPJPH kepada MUI yang dengan itu MUI melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk tersebut. Berdasarkan fatwa halal MUI tersebut, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Pelaku usaha wajib menjaga pemenuhan standar kehalalan produk yang dihasilkan, baik itu berupa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan jaminan produk halal, produk Indonesia diharapkan memiliki nilai tambah secara ekonomi dan mampu bersaing dalam perdagangan global dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejalan dengan ini, pemerintah Indonesia saat ini membangun berbagai fasilitas dan mendorong ekosistem halal untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Satu hal mungkin ini titipan juga nih buat Pak Dirjen. Jadi sebagian besar dari bahan baku kosmetik itu masih diimpor. Nah, isu dengan bahan baku yang impor ini tidak semuanya bisa cepat dihalalkan, Pak. Jadi pilihan kita terhadap produk bahan baku untuk produk-produk kita itu terlimitasi gitu dengan adanya ini. Nah, barangkali jika pemerintah bisa memperbanyak produk-produk yang tadinya kita impor menjadi diproduksi di Indonesia akan dan tentunya bisa tersertifikasi halal, tentunya akan sangat membantu industri kosmetika, Pak. Terima kasih. Mungkin dari industri ada yang ingin disampaikan mengenai tantangan yang dihadapi. Dari segi tantangan sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sancoyo ya. Jadi memang buat kami sendiri itu terus terang 70-80% komponen bahan baku masih impor gitu. Karena memang kami sebagai produsen kan beberapa produk kami itu adalah secara produk itu kita positioningnya halal. Karena itu kita dari segi bahan baku dan lain-lain saat ini kita juga masih ada kesulitan gitu untuk mendapatkan produk bahan baku yang memang dari segi kualitas maupun dari segi harga gitu ya cukup bersaing dan tersedia di dalam negeri. Karena itu mau nggak mau kita masih saat ini mostly kita masih impor dari luar negeri gitu. Jadi mudah-mudahan kalau itu bisa kita dibantu mungkin dari Pak Dirjen dan juga dari kementerian itu akan sangat membantu buat industri gitu. Mungkin satu lagi ya tambahan ya, masih berhubungan dengan bahan baku. Jika belum bisa dilakukan produksi dalam negeri, barangkali bisa diperbanyak Bu, kerjasama dengan lembaga pemeriksa halal di luar negeri gitu ya, sehingga sebelum bisa diproduksi dalam negeri sudah halal dulu dari luarnya gitu Pak. Jadi itu tentu saja akan sangat membantu
industri. Ya, mendengar tadi dari industri bahwa kesulitan yang dihadapi adalah sebagian besar adalah bahan baku belum bersertifikat halal. Ya. Mungkin Pak Dirjen juga bisa memberi pandangan ke depannya seperti apa supaya bisa membantu mengurangi kesulitan itu, Bapak. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi tantangan atau suatu kendala-kendala berusaha oleh baik dari entitas maupun komunitas ini memang sering kita dengar, kita catat Bu, dan kita ingin memberikan yang terbaik karena kami pemerintah ini kan sebagai regulator, promotor dan fasilitator. Jadi kala mana kita sebagai regulator saat ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya PP nomor 28, kami sedang bangun namanya neraca komoditas. Nah, neraca komoditas ini bagaimana kita bisa memetakan melalui dashboard nantinya kebutuhan-kebutuhan bahan baku penolong industri domestik ini, juga sekaligus kita menerapkan kebijakan substitusi impor 35%, terutama dalam mendorong untuk mengurangi daripada kekurangan dari bahan baku masuk tadi yang rata-rata di atas 90%. Dan dalam kerangka untuk memastikan investasi dalam negeri, kami juga punya atau mendorong kebijakan produksi dalam negeri. Jadi kita ingin membangun pasar dalam negeri kepada teman-teman yang sudah besar makin kuat, yang menengah kecil juga dapat porsi untuk menikmati pasar. Dan dengan demikian ada kepastian bagaimana ekosistem atau rantai pasok nanti bisa tumbuh di dalam negeri. Ini pertama dan utama karena kita ingin adanya pendalaman struktur industri di dalam kosmetik ini di dalam negeri. Dan kemudian untuk memastikan halal memang ada usulan kami dalam traceability daripada bahan baku, distribusi sampai dengan produk jadinya. Ini memang tidak mudah karena kewenangannya tidak hanya di Kementerian Perindustrian, tapi juga dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan dalam konteks nanti bagaimana tadi harapan dari Pak Sancoyo bahwa memastikan bahan baku yang belum bisa dapat diproduk dalam negeri bisa bersertifikat halal. Ini juga bagian dari kami upaya-upaya untuk membangun ekosistem kosmetik halal tersebut. Jadi tadi alasan diberlakukannya kebijakan industri kosmetik halal adalah satu untuk kepastian, kemudian mendorong investasi dan job creation. Ya. Kemudian banyak kendala, diantaranya adalah bahan baku yang masih 70% adalah impor. Nanti Kementerian juga akan merencanakan adalah neraca komoditas untuk substitusi impor dan memperkuat struktur industri. Pemirsa pemerhati kosmetik halal, kita sudah berdiskusi dengan Pak Dirjen IKFT, Bapak Ignatius Warsito, kemudian Ketua Umum Perkosmi dan Bapak Sancoyo Antarikso, dan perwakilan dari PT Paragon, pemegang brand Wardah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.